Terus ini Mas Yaki ini kan calon hakim. Boleh nih diceritain proses. Tahapan untuk menjadi seorang hakim itu sangat panjang. Yang pengen jadi hakim ya harus ditanamkan sih prinsip bahwa jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Jadi beranilah untuk benar meskipun sendirian. Halo Tribuners, selamat malam. Gimana nih kabar kalian? Oke, on cam malam ini bakal Nita temenin lagi. Nah, kali ini Nita mau ngobrol santai sama seseorang yang masih muda, berusia 25 tahun, tapi sudah menjadi calon hakim. Dan kabarnya sosok satu ini tengah bekerja sebagai analis perkara peradilan calon hakim di Mahkamah Agung RI. Pasti kalian berpikir, kok bisa ya? Nah, daripada kalian penasaran dengan gimana nih perjalanannya masih muda tapi sudah bisa jadi calon hakim, langsung saja kita sapa. Halo Mas Yaki, Halo teman-teman Tribuners, halo Mbak Anita. gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik Mbak Anita. Lagi di mana ini Mas Yaki? Ini lagi di Pinrang, di Sulawesi Selatan. Jadi itu masuk ibu kota provinsinya Makassar, Provinsi Makassar. Jauh juga ya Mas. Berarti ini udah lama nih di Makassar, nggak di Solo ya? Enggak, udah masuk 9 bulan. Hmm, udah lama, udah 9 hampir bulan. tahun ya Mas ya berarti ya. Iya, Nah ini Mas Yaki kesibukannya lagi apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? akhir-akhir ini ya kerja. Hmm, Gini, Mas Hakim, aku tuh dapat informasi nih, Mas Yaki itu bekerja sebagai analis perkara peradilan calon hakim di Mahkamah Agung RI. Boleh nih jelasin gimana sih pekerjaannya? Kerjaannya di Satker ya, atau Satuan Kerja aku di Pinrang itu kan setiap hari itu kan kita nerima pencari keadilan sebutannya. Jadi ada orang yang ingin berperkara. Terus jadi orang-orang yang datang ke kantor itu ke pengadilan kan orang-orang yang sakit hati rata-rata. Sakit Jadi orang yang hati. ingin berperkara ya jadi kan kita kasih advice hukum, kita kasih saran hukum. Ya, jadi paling tidak kita bisa memberikan advice hukum dan apa namanya ya membuat mereka ketika pulang dari kantor atau pulang dari pengadilan mereka sudah apa ya ada solusi atau ada penyelesaian hukumnya di situ. Jadi sebetulnya di kantor aku itu di pengadilan itu sebetulnya kita juga menerapkan apa ya kayak penyelesaian permasalahan di luar sidang. Jadi gitu. Jadi misalkan bisa nih kira-kira untuk dimediasi secara kekeluargaan yaitu bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses persidangan. Tapi kalau misalkan tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, masih ingin apa namanya ya, menyelesaikannya di pengadilan, masih bersikeras ingin menyelesaikan di pengadilan, ya kita terima juga gitu. Seperti Hmm. itu. Jadi saya ini sementara itu ditempatkan di informasi pengaduan. Oh, Jadi menerima apa namanya orang-orang yang ingin berperkara, ingin sidang, ya minta advice hukum, minta saran hukum, solusi-solusi apa yang harus bisa diselesaikan, seperti itu. oh, jadi udah langsung emang ya langsung terjun juga ya Mas ya, Maksudnya Iya, langsung jadi ya, benar-benar yang perkara yang terjadi gitu, masalah-masalah orang yang tidak bisa menyelesaikan sendiri. iya betul. Hmm. Nah, pekerjaan Mas Yaki ini relate nggak sih sama pendidikan yang sebelumnya ditempuh? Sangat relate, bahkan kan aku kan lulusan sarjana hukum, jadi ya apa yang aku pelajari waktu kuliah, terus kemudian sempat bekerja sebelum di Mahkamah Agung yang cukup relate gitu loh. Jadi sangat linear gitu. Sebelumnya di mana, Mas? Sebelumnya setelah lulus kuliah itu membuat kantor hukum dulu sama teman-teman, buat kantor hukum ya kantor advokat lah. Tapi pada waktu itu belum bisa beracara karena umur aku itu masih 23, 24 kalau nggak salah. Jadi kan kalau advokat itu kan harus bisa beracara itu 25 tahun. Jadi
sama teman-teman ya apa ya, nekat aja bikin kantor hukum. Kita bikin nekat bikin kantor hukum, kantor advokat, tapi nanti yang beracara di pengadilan ya kita pakai relasi apa teman-teman yang ada di sekitaran kita gitu loh. Terus kemudian selain membuat kantor hukum, kantor advokat, aku juga membuat kan apa namanya lembaga pendidikan hukum. Jadi kayak kita itu di situ kayak membuat seminar, membuat pelatihan hukum seperti itu, in-house training, online class seperti itu. Berarti udah aktif banget ya, Mas Yakini dari dulu tuh. Udah aktif, maksudku emang bener udah niat gitu loh. Jadi udah bener-bener menelusurinya tuh udah dari dulu gitu loh. Udah dari zaman-zaman waktu masih kuliah. Iya, dari zaman kuliah kan memang kuliah itu kan memang apa namanya ya sudah aktif berorganisasi waktu itu. Jadi ya mulai dari situ akhirnya keterusan sampai ya ini sampai sekarang. Berarti dulu tuh itu ya Mas, kantornya itu udah berjalan lama ya termasuknya yang Mas Yaki buat waktu di kuliah itu, kantor hukumnya itu. Kantor hukumnya aku buat setelah lulus kuliah itu. Kan aku lulus kuliah 2019. Nah, itu 2019 akhir kita buat ya udah lumayan lama. Cuman yang lembaga pendidikan hukumnya sendiri udah ada semenjak aku kuliah semester-semester akhir lah ya 2018 2019 kayak gitu. Itu berarti Mas Yaki itu pas ada lembaganya itu langsung ikut ya kuliah terus langsung tertarik sama lembaga hukumnya itu langsung gabung gitu. Apa gimana? Eh, lembaga pendidikan hukum. Ya, lembaga pendidikan hukum. Kalau lembaga pendidikan hukum iya waktu itu diajak sama teman-teman juga. Jadi kan eh, ada teman terus ada dosen juga yang ngajak untuk kita membuat sebuah wadah di mana menjembatani antara dunia praktik dan dunia teori. Akhirnya ya sudah kita buat lembaga pendidikan hukum, kita ingin menjembatani itu, ya akhirnya terbentuklah itu lembaga pendidikan hukum. Jadi kayak ngadain seminar, ngadain pelatihan yang berkaitan sama hukum kayak gitu. Jadi Lah, semasa kuliah, ya gimana? lanjut dulu Mas Yaki. Tadi Ya, gimana? jadi semasa kuliah itu semester mulai dari semester 4 itu udah ikut LBH, Lembaga Bantuan Hukum itu di kampus. Oh. Jadi mulai dari situ sampai lulus kuliah masih di LBH itu. Setelah dari lulus kuliah selesai di apa di LBH itu tadi buat kantor hukum sama teman-teman, sama itu tadi ikut lembaga pendidikan hukum sama teman-teman sama dosen juga Emang gitu. udah dari dulu tuh udah itu ya udah bergulat gitu loh Mas. Maksudnya emang udah ada minatnya, udah berbakat. Jadi ya pantas udah sampai sejauh ini. Lah itu sekarang lembaga pendidikan hukumnya itu gimana Mas? Tetap masih berjalan, diterusin yang angkatan bawahnya Mas Yaki apa gimana? Masih. Iya, masih deh, masih sangat masih apa berjalan sampai sekarang dan justru lembaga pendidikan hukumnya juga sekarang juga lebih bagus lagi, lebih besar lagi, ekspansi kemana-mana. Jadi mencari apa ya, mencari relasi, terus kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk mengadakan apa namanya seminar, pelatihan. Semakin besar itu juga apa lembaga pendidikan hukumnya, semakin maju lah, semakin progresif. Lah itu berarti Mas Jaki itu masih sering nggak Mas ketika ada waktu longgar apa selama 9 bulan di Makassar ini udah Mm-mm. jarang banget apa masih ya masih saling kayak Mas Jaki kadang ngisi atau gimana gitu apa memberikan apa perjalanan-perjalanan atau memberikan materi-materi ke lembaga pendidikan itu enggak? Kalau misalkan 9 bulan ini untuk di lembaga pendidikan hukumnya sudah apa namanya mengurangi lah dek. Jadi waktu untuk fokus di lembaga pendidikannya sudah sangat berkurang karena kan fokusnya sekarang sudah di instansi yang baru. Jadinya biar diserahin sama teman-teman yang lain, jadi estafetnya ke teman-teman yang lain. Terus ada apa namanya anggota-anggota yang baru yang lain yang ikut juga bergabung di situ kayak gitu. Itu tuh biasanya yang di lembaga pendidikan hukum yang tempat Mas Zaki itu emang ngeranahnya ke mahasiswa apa gimana itu Mas? Ke mahasiswa, terus kemudian ke expertise orang yang ahli-ahli juga, maksudnya dia yang sudah berkecimpung di dunia hukum sudah lama, kayak
orang, maksudnya kayak advokat, kayak notaris, terus kemudian PNS juga ada yang daftar, seperti itu ada yang daftar juga waktu itu jaksa, Wah, seperti itu. Jadi macam-macam, jadi semua semua kalangan lah, maksudnya nggak cuman mahasiswa aja. Jadi ada yang dari mahasiswa sampai yang benar-benar ekspertis, yang ahli di bidangnya kayak gitu. berarti ya emang isinya ya lembaga pendidikan juga emang orang-orang hebat ya. Maksudnya nggak cuma buat mahasiswa gitu loh. Jadi dari Iya, kan jadi bisa bertukar semua gitu loh. Mesti yang di keahlian yang dipunya, pengalaman betul, yang dipunya. betul, betul. Terus selain Mas Yaki dulu waktu kuliah aktif di lembaga sama yang buat kantor hukum tadi, Mas Yaki itu Mm-mm. suka berorganisasi nggak sih? Tipikal yang aktif organisasi apa nggak sih? Iya aktif deh. Itu aku ikut organisasi dari semester 2. Semester 2 ikut Ormawa, maksudnya ikut di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus kemudian itu cuma satu periode, cuma 1 tahun. Akhirnya aku ikut LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kampus, di Fakultas Hukum itu. Ya sudah dari semester 4 sampai semester 7. Ya pokoknya sampai semester 7 semester 8 itu di situ. Jadi benar-benar fokus ikut LBH, ikut di Lembaga Bantuan Hukum Kampus, kayak gitu. Keren ya Mas ya. Itu nanti itu nggak pas pas ikut lembaga bantuan hukum organisasi di kampus itu ganggu sama pas ke saat jam-jam kuliahnya Mas Yaki nggak? Enggak sih, kalau kalau aku pribadi justru malah harus pinter-pinter bagi waktunya gitu loh. Kan kalau misalkan kuliah itu kan bisa ditukar jam. Kan kalau misalkan kuliah 1 hari itu kan ada yang jam pagi, ada yang jam siang, ada yang jam sore. Misalkan bentrok, ya aku ngalahin si kuliahnya. Jadi kan kalau di LBH ini kan benar-benar nggak bisa ditinggal karena di sini kan kita membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang nggak mampu. Jadi kepentingannya apa namanya pencari keadilan harus benar-benar kita nomor satukan, harus kita prioritaskan gitu loh. Kalau kuliah kan bisa kita pindahkan ke jamnya. Jadi bukan kok lebih mementingkan ini, tapi bagaimana kita apa namanya membagi waktu dengan baik. Jadi membantu orang iya, kuliah juga iya. Jadi nggak terganggu kedua-duanya seperti itu. Bagaimana kita mengatur aja. Berarti bisa berjalan dua-duanya ya Mas ya? Alhamdulillah bisa. Ini Iya. terus ini Mas Yaki ini kan calon hakim. Boleh nih diceritain proses dari lulus kuliah sampai keterima tes itu gimana Mas? Panjang ya? Itu Ya. ya lumayan, lumayan sih. Jadi kan ya itu kan lulus 2019, lulus 2019 itu ikut uh, sama teman-teman bikin kantor hukum, kantor advokat, terus ikut juga di lembaga pendidikan hukum dari 2019 sampai 2021, akhirnya ada pengumuman, pembukaan Cakim. Nah, akhirnya di situ aku daftar. Jadi tahapan untuk menjadi seorang hakim itu sangat panjang itu. Jadi pertama kan harus lolos administrasi dulu itu yang pertama. Jadi kayak ijazah, terus kemudian apa namanya, pokoknya dokumen-dokumen yang berkaitan untuk diupload di apa namanya di web itu harus dilengkapi semuanya, akreditasi kampus, akreditasi fakultas, terus KK, KTB dan sebagainya. Terus setelah lolos administrasi, itu ada yang namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, itu kayak tes wawasan kebangsaan, kayak tes intelijensi umum, kayak tes kepribadian. Setelah lolos, nanti masuk ke SKB, seleksi kompetensi bidang, itu di bidang hukum. Jadi nanti ada di situ soalnya kayak hukum acara, terus hukum material, seperti itu. Nanti juga ada wawancaranya juga. Ada wawancaranya juga sama hakim tinggi waktu itu kalau aku wawancara sama hakim, ya ya, wawancaranya bahasa Indonesia bahasa Inggris, jadi ada 2 kali wawancara di situ, seperti itu jadi tahap-tahapannya. Nah setelah setelah sudah lolos semuanya, nanti pun untuk jalan ke calon hakimnya tetap ada pendidikan lagi, tetap ada tes lagi, jadi nggak sampai di sini. Nggak yang terakhir, nggak yang Misalkan tadi terakhir iya, nggak yang sama wawancara hakim petinggi tadi nggak ya Mas ya? jadi ya itu baru tahap, itu baru setengah jalan lah katakanlah, baru setengah jalan.
Nah, setengah jalannya lagi nanti ada pendidikan cakim, pendidikan calon hakim. Nah, itu nanti dites lagi layak atau enggak menjadi seorang hakim seperti itu. Lah itu yang jangka waktunya dari pas wawancara hakim petinggi terus pas sama tes pelatihan yang Cakim itu selangnya lama apa Oh, enggak, Mas? Itu kalau sel- yang udah wawancara hakim langsung lolos apa tetap ada penyaringan lagi biar ikut oh, pelatihan hakim tadi? oke. Itu kan terakhir kan wawancara itu sudah lolos menjadi seorang CPNS analis perkara peradilan. Nah, analis perkara peradilan. Setelah itu kan kita menunggu 1 tahun dulu jadi seorang CPNS. Nah, setelah diangkat menjadi PNS, nanti ada peminatan lagi. Jadi Mahkamah Agung em, membuka rekrutmen. Jadi bagi para teman-teman PNS ya pada teman-teman CPNS yang sudah diangkat PNS itu nanti bisa mendaftar menjadi seorang hakim di peradilan mana. Kan ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara. Nah, di situ nanti teman-teman yang sudah diangkat milih tuh. Nah, setelah milih nanti kalau tidak salah nanti pendidikan, setelah pendidikan ya nanti dites setelah itu. Kurang lebih kayak gitu ya, secara gambaran garis besarnya seperti itu. Kalau teknis detailnya aku nggak tahu, soalnya itu kan Mahkamah Agung sendiri yang apa buat seleksinya kayak gitu. Jadi secara garis besar kurang lebih kayak gitu tadi. Berarti ya panjang banget ya kayak perjalanannya maksudku untuk dari tes terus nanti masih nunggu setahun dulu terus ini berarti Ya, kan statusnya kayak gini calon hakim lah itu nanti nunggu ya. disumpahnya itu selang berapa tahun lagi Kak? Nah, di Sumpah itu biasanya, bukan biasanya ya, aturannya itu 2 tahun atau 1 tahun setengah kalau nggak salah itu pastinya. Nah, itu setelah itu baru bisa disumpah. Jadi setelah eh, pendidikan cakim itu kan nanti ada magang, terus kemudian ada magang di pengadilan, kemudian pendidikan lagi. Jadi bolak-balik magang pendidikan, dan pada akhirnya nanti langsung bisa disumpah. Jadi Itu total ya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun 2 bulan lah. Tapi ini baru 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 gambaran umumnya aja, baru secara garis besarnya aja, belum belum mendetail banget gitu loh. Harus berapa tahunnya gitu. tapi kalau magangnya itu nanti yang nentuin kayak Ki sendiri apa gimana dari sananya atau gimana itu? Kalau kalau magangnya nanti ditentuin kita ditempatin di pengadilan mana kayak gitu. Mau kan dari awal kita mendaftar itu kan di, kita milih itu yang sudah diangkat tadi, mau milih di pengadilan negeri atau mau di pengadilan agama atau di pengadilan tata usaha negara. Nanti kalau misalkan katakanlah pengadilan negeri, ya sudah nanti ditempatkan magang di seluruh Indonesia, tapi yang kelas 1A magangnya di pengadilan kelas 1A kayak gitu. Ini berarti kayak Ki udah sempat ditempatin magang ya kemarin? Kalau ini belum magang, kalau ini masih CPNS. Jadi kita itu aku itu ditempatin di Pinrang ini ya kemarin untuk fokus di CPNS analis perkara peradilannya, bukan magang menjadi calon hakimnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi nanti setelah diangkat baru kita milih mau masuk pengadilan mana. Jadi ini tuh masih kita ini yang ditempatin di seluruh Indonesia ini masih diacak, masih random. Kita ditempatin ada yang di pengadilan agama, ada yang di pengadilan tun, ada yang di pengadilan negeri gitu loh. Jadi kadang ada teman-teman yang nggak sesuai sama minat bakatnya ditempatin di pengadilan yang berbeda kayak gitu. Jadi masih kayak Nggak masih masih random. random, masih random. Jadi masih acak. Jadi kadang ada orang yang mau masuk pengadilan agama nih, tapi dia masuk pengadilan negeri. Ada yang mau masuk di pengadilan negeri, tapi dia ditempatin di pengadilan agama. Kayak gitu. Lah, kayak Ki sendiri tuh minat pengennya besok tuh mau ngambil di bagian apa? Insya Allah di pengadilan negeri. Hmm. Hmm. Kayak Nggak gitu. pengen yang tun atau agama. Enggak sih, karena memang fokus kuliah, memang sejak awal di lingkup peradilan umum itu.
fokus belajarnya, fokus prakteknya juga sama teman-teman. Jadi ya ke bawah sampai sekarang kayak gitu. Tapi sebelumnya tuh kayak Ki udah emang kan itu kemarin udah praktek kayak kantor advokat kan LPH. Kok Mm-mm. bisa bisa beralih tiba-tiba minat ke hakim tuh emang dari awal pengen ke hakim atau yang awalnya pengen ke pengacara tapi tiba-tiba hati Hmm. nuraninya pindah ke hakim atau gimana Kak? Memang dari awal memang pengen daftar hakim dari awal. Cuman kan waktu itu kan nunggu nunggu ada pengumuman pembukaan hakim kan belum ada waktu itu. Jadi terakhir kan pembukaan hakim tahun 2017. Setelah itu belum, maksudnya 2018, 2019, 2020 belum ada tuh. Nah, akhirnya baru keluar ada pengumuman untuk cakimnya sendiri 2021 kayak gitu. Di baru bisa ya daftar dan alhamdulillah rezekinya di situ Itu kayak padahal gitu. baru sekali daftar ya Kak ya. Baru sekali nyoba Iya, langsung. ya alhamdulillah rezeki. Berarti ini Kak yakin nanti di Makassar tuh 1 tahun ya untuk Iya, di Makassar 1 tahun. 1 tahun dulu nunggu terus. Tinggal nunggu bukaan khusus untuk pendaftaran ke pendidikan cakimnya itu mau masuk ke pengadilan mana kayak gitu. Itu nanti boleh milih daerahnya juga apa gimana Kak itu? Kalau ibarat nih Kak Yaki mau milih di pengadilan Jogja nih itu bisa nggak sih atau nanti ada ketentuan sendiri itu? Nggak bisa sih, itu sudah ditentuin sama pusat, sama Mahkamah Agung yang sendiri. Iya Berarti itu gitu. juga udah siap ya kalau ditempatin di yang paling jauh gitu udah siap ya? Iya, jadi kan memang mendaftar di hakim kan juga harus apa namanya, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi memang harus siap mutar-mutar keliling. Ya dibikin enjoy aja, dibikin santai aja. Jadi kita bisa jalan-jalan sekalian juga toh. Iya. Tapi kalau emang udah suka tuh mau udah suka udah seneng mau mau ditempatin di manapun ya tetap seneng ya kayak mesti nggak ada beban Iya, gitu loh. dinikmati aja sebetulnya, dinikmati, Iya. bawa enjoy, nggak usah dibawa beban gitu. Nih, boleh nih, Kak bagi tips buat Tribuners yang mau Hmm? daftar hakim nih dari Kak Yaki itu gimana tips and triknya nih bisa keterima di hakim. Oke, yang pertama sih harus belajar sih, itu harus belajar, terus jangan lupa ibadahnya juga, minta doa restu juga ke orang tua, itu benar-benar pengaruh sih. Jadi kalau misalkan minta restu sama orang tua ya langsung ngomong di hadapan langsung. Jadi setiap tahapan tes harus, ya kalau aku sih, ya kalau aku pribadi ya aku pasti langsung minta doa restu langsung, nggak lewat chat, nggak lewat telepon, itu langsung kayak gitu. Kayaknya kayak kayak maksudnya feelnya beda aja kalau misalkan minta restu langsung. Terus itu tadi jangan lupa ibadahnya, terus kemudian belajar sih, yang paling penting belajar. Terus kemudian juga teman-teman yang pengen jadi hakim ya harus ditanamkan sih prinsip bahwa jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Jadi beranilah beranilah untuk benar meskipun sendirian. Nah, kayak gitu. Oke nih Mas Yaki, kayaknya udah Iya, cukup buat ngobrol kita hari ini. iya. Makasih banget udah mau jadi narasumber untuk On Cam Every Night, udah nemenin Tribuners buat malam ini. Ini Mas Yaki ada nggak pesan atau apa buat Tribuners? Pesannya tetap semangat. Kalau yang mau mendaftar menjadi seorang hakim, disiapkan dari sekarang, harus belajar. Ya nanti ketika sudah pada waktunya ada apa namanya tes pembukaan hakim, nothing tulus aja. Jadi kalau misalkan mau daftar tuh nothing tulus, pasrahkan semua sama yang di atas, minta restu juga kepada orang tua, ya kan. Sama itu tadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau orang yang mau menjadi seorang hakim itu harus punya prinsip, jangan takut untuk menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Beranilah benar meskipun sendirian.
Gitu. Oke. 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 Terima kasih ya Mas Zaki ya. Boleh nih. Ya, makasih juga Mbak Nita Maaf nih kalau sama banyak Tribuners juga. salah, salah kata atau apa gimana. Wah, mantep banget ya pesan dari Kak Yaki. Jangan lupa buat Tribuners buat diingat-ingat. Oke, terima kasih buat Kak Yaki yang udah mau ngobrol sama Nita dan Tribuners malam ini. Sukses selalu buat Kak Yaki dan terima kasih buat Tribuners yang udah join on cam every night malam ini. Sampai jumpa di on cam selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.